Halo, selamat ketemu lagi dengan Java Programming. Kali ini kita akan membahas mengenai multithreading di Java Programming. Apa itu multithreading? Multithreading itu adalah setiap thread adalah setiap proses di dalam Java itu bisa kita jalankan program-program kecil, proses-proses kecil yang ada di dalamnya yang disebut dengan thread. Jadi thread itu adalah proses kecil yang disebut dengan bagian dari proses yang jalan sendiri-sendiri. Thread juga sering disebut dengan lightweight process. Jadi kita bisa jalankan beberapa program secara bersamaan pada proses yang sama misalnya. Oke, ada beberapa keuntungan dari multithread. Multithread adalah responsif, jadi misalnya kalau misalnya lebih responsif, jadi proses akan lebih responsif karena proses tidak akan terhalang oleh proses lain yang membutuhkan waktu lebih lama. Misalnya kita tidak akan menunggu jika kita sedang ngeprint, jadi selama ngeprint kita masih bisa mengetik sesuatu lah. Itu salah satu dari thread ya, proses atau thread. Jadi merupakan proses terpisah dari print. Karena itu lebih responsif, jadi kita akan tidak menunggu. Kemudian berbagi sumber daya, karena prosesor itu cuma satu atau satu prosesor satu, kemudian memori juga yang sama, maka itu akan berbagi di masing-masing proses dan masing-masing thread berbagi, sehingga itu akan lebih efisien, lebih ekonomis karena di sini ada dua hal, yaitu proses dan thread. Thread adalah bagian dari proses, jadi proses adalah semacam program jalan sendiri dengan proses. Pembentukan proses, kalau kita mau jalanin proses yang banyak, maka tentu saja akan menggunakan lebih banyak effort dibandingkan dengan kita membuat thread aja. Kemudian juga utilisasi arsitektur mikroprosesor juga akan lebih efisien karena akan mengurangi idle capacity dari beberapa komponen yang ada di mikroprosesor. Baik, sekarang kita lihat multithreading di Java. Java telah memasukkan kemampuan pemrograman multithreading yang menyediakan yang support built-in multithread programming. Sebuah program multithread terdiri dari dua atau lebih bagian yang dapat jalan bersamaan. Jadi mirip proses, tapi yang di bagian yang lebih kecil. Setiap bagian-bagian program disebut dengan thread dan setiap bagian dieksekusi sendiri-sendiri. Multithreading adalah bentuk khusus dari multitasking. Multitasking seperti diketahui bahwa seperti saya contohkan tadi, bahwa kita bisa sambil ngeprint, jalan ngeprint kita bisa ngetik. Kalau dulu yang single tasking, artinya kalau kita ngeprint kita tunggu sampai selesai, ya gitu kan ya. Kemudian multitasking thread memerlukan lebih sedikit usaha dibandingkan multitasking proses, gitu kan ya. Baik, sekarang pengertian proses itu apa? Harus didefinisikan terminologi mengenai proses. Bedanya proses dengan thread. Sebuah proses terdiri pada ruang memori yang dialokasikan oleh operating system yang terdiri pada satu atau lebih thread, semacam program lah ya. Kalau kita bicara program itu kita anggap sebagai satu proses. Sebuah thread tidak akan ada jika tidak ada proses. Sebuah proses akan tetap ada sampai semua thread selesai dieksekusi, baru program utama atau proses itu sendiri akan selesai. Berikutnya, salah satu keuntungan dari multithread yang saya bilang tadi, bahwa kita bisa mengutilisasi resource dari CPU supaya dia tidak banyak nganggur, gitu kan ya. Jadi terutama untuk proses operasi I/O gitu kan, yang jauh lebih lama dari prosesor, biasanya CPU akan menunggu. Nah, waktu menunggu itu kenapa nggak kita manfaatkan dengan proses lain jika memang masih belum selesai dengan proses tersebut. Sekarang kita mengenai siklus sebuah thread. Thread itu mesti dibikin, jadi mesti lahir, kemudian dijalankan, dimulai, jalankan, kemudian dalam proses dan kemudian mati. Diagram semacam ini ada new, runnable, kemudian bisa di runnable itu bisa dia nunggu, kemudian ada waktu tunggu, dan ada juga kemudian dari proses dari state ini akan berhenti juga atau terminated. Siklus thread ada new, runnable, waiting, time waiting, dan terminated.
New jika di create baru, runnable jika setelah di start ya gitu kan ya. Kemudian sebuah siklus kadang-kadang menunggu siklus menunggu thread yang lain selesai, kadang-kadang juga saling menunggu. Kadang-kadang thread pindah ke keadaan menunggu atau waiting state. Selama state menunggu, thread lainnya melakukan tugasnya, thread akan beralih kembali ke state runnable jika sinyal thread lainnya sudah selesai. Jadi kalau dia menunggu suatu proses yang dijalankan oleh thread lain, dia akan menunggu sampai proses thread lain itu selesai baru dia jalan lagi. Time waiting, sebuah thread runnable dapat memasuki status menunggu waktunya untuk interval waktu tertentu. Semacam idle gitu ya, berhenti. Sebagai sebuah thread dalam status ini bertransisi kembali ke status yang dapat dijalankan sesaat interval waktu tertentu berakhir. Pada saat peristiwa itu ditunggu terjadi. Dan kemudian juga satu thread bisa dalam status mati atau terminated. Sebuah thread unrunnable memasuki keadaan terminasi ketika menyelesaikan tugasnya atau sebaliknya berakhir. Nah sekarang setiap thread yang jalan tentu saja akan posisinya akan sama tentu saja, tapi kita bisa menganggap satu thread lebih penting daripada yang lain, maka ada konsep mengenai prioritas atau priority. Jadi dikasih level jika minimum priority itu konstanta 1 atau maksimum priority konstanta 10. Nah, setiap kali jalan itu kan karena gantian, maka tentu saja yang prioritas lebih tinggi akan jalan duluan. Thread yang mempunyai prioritas tinggi merupakan program yang lebih penting sehingga prosesor akan memberi waktu terlebih dahulu dibandingkan dengan thread yang lainnya. Bagaimanapun prioritasnya tidak bisa menjamin sesuai dengan urutan karena sangat tergantung pada platformnya. Oke, bagaimana cara membuat thread di Java? Ada dua cara. Itu pertama mengimplementasikan runnable interface, yang berikutnya adalah dengan mengextend class dari thread. Oke. Membuat thread dengan menggunakan runnable, cara yang paling mudah untuk membuat sebuah thread adalah dengan cara membuat kelas yang mengimplementasi runnable interface. Untuk mengimplementasikan runnable ini dibutuhkan satu kelas yang punya satu metode yaitu run, yang dilakukan sebagai berikut: public void run. Kalau didefinisikan sebagai metode run, yang penting garis bawahi bahwa dari metode run kita bisa memanggil metode lainnya yang menggunakan kelas lain seperti kita berada pada metode main. Oke, caranya dengan perintah thread runnable, string thread name. Thread object adalah sebuah instance dari kelas. Setelah thread baru dibuat, thread ini tidak akan running sampai program kita panggil dengan metode start atau void start. Kita langsung ke contoh aja, bahwa ini ada kelas new thread implements runnable. Ini salah satu cara membuat thread dengan cara interface runnable. Kemudian thread itu T itu sebagai thread, kemudian dianggap ini adalah konstruktornya maaf ya. T sama dengan thread demo dari thread ini ya. Kemudian juga dia akan thread keluarkan ini, kemudian sampai sini selesai dibikin, dia akan jalan kalau dengan menggunakan start ini akan menjalankan void run ini. Void run ini apa yang dilakukan oleh thread ini? Yang paling gampang adalah dia ngeprint child test 1, 2, 5, 3, 2, 1 sampai 5 kali, jadi 5, jadi kan dengan diantaranya kita selip 500 milisekund, itu selesai. Nah kemudian ini adalah runnable childnya, dan di sini kita bikin kelas baru lagi yang mengandung main, artinya program akan jalan dari sini. Kalau kita jalankan ke sini nggak akan mungkin jalan, pasti error, tapi dia akan lewat sini dulu. Nah di sini kita definisikan dengan void main, ini program utamanya di sini, proses utamanya. Kemudian kita definisikan bahwa kita bikin new thread ya, yang ini dijalankan dengan new ini. Dan dengan begitu jalan ini maka dia akan jalan. Kemudian program utamanya sendiri dia akan menampilkan juga hampir sama dengan ini, yaitu menemprint dengan tulisan main thread 5, 3, 2, 1, tapi dengan proses sleep selama 1 detik gitu ya. Kemudian nanti kalau saya gambarkan adalah kira-kira begini ya.
Dia waktu start thread utama dia akan jalan mencetak dan lagi seperti ini, dan kemudian di saat ini meng-create ini maka dia akan meng-create thread anak, sama juga prosesnya tapi dengan nilai 50 sekon. Ini akan jalan bersamaan ya. Nanti kita akan lihat akan jalan bersamaan, tidak yang ini tidak akan menunggu yang ini juga tidak menunggu yang ini, jalan bersamaan mana. Tapi yang ini akan menunggu selesainya jika ini sudah selesai. Semua anak sudah selesai. Kebetulan ini cuma kita bikin 2 thread ya. Baik, kita coba programnya. Nah, kalau kita lihat programnya semacam ini, yang tadi saya kopikan aja ke sini ya. Ini threadnya ini. Jadi kita lihat di sini ada 2 kelas. Pertama kelas new thread ini sampai sini. Ini adalah kita anggap sebagai child dan thread child. Yang berikutnya adalah kelas thread demo. Ini adalah merupakan thread yang utama atau proses. Karena apa? Karena di sini dia mengandung fungsi utama main. Jadi di sini jalannya lewat sini. Baik. Kalau gitu kita compile di sini. Oke, ini compile namanya new thread ya. Java saya compilekan ini. Oke, kita list sini hasilnya seperti apa. Di sini kita di create 2 kelas, yaitu adalah kelas new thread class, satu lagi lah thread demo class. Ini yang punya fungsi main. Jadi kita running yang ini, nanti dia akan menghit ke yang ini. Kita coba dengan perintah Java thread demo, kelas yang bisa di bawah juga nggak apa-apa. Yang kita jalankan ini. Nah, itu prosesnya nih. Jadi kita proses ada main thread 5, 4. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi ini kalau saya gambarkan kembali lagi ke caption berikut ini, sorry. Sorry. Nah, ini sini hasilnya sama dengan yang tadi, saya copy ke sini. Kalau saya bilang begini, bahwa thread utama dia akan running, tidak tergantung sama child, dan child juga tidak tergantung sama thread utama. Pertama dia akan print 5, detik berikutnya 4, detik berikutnya 3, 2, 1. Tapi saya dengan itu maka yang child pun akan mengeluarkan child 5, 4 duluan, kemudian 3, 2, 1 selesai, baru ini selesai semua. Gitu. Mungkin itu gambaran awal, gambaran dari salah satu bagaimana meng-create thread di Java dengan menggunakan interface Runnable. Mungkin nanti berikutnya kita akan bahas lagi mengenai dasar dari multi-thread ini dengan menggunakan extend dari satu kelas thread. Terima kasih. Saya matikan dulu ini.